Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu dasar-dasar ilmu tanah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa memaparkan tentang penelitian tanah kami. Perkenalkan, nama saya Piko Solanda selaku moderator dari kelompok 5 dan rekan-rekan saya yaitu ada Saya Bima Wirayudha, Saya Ferdian Dia, Saya Muntabela, saya Daniati, saya Reka Yuliana. Baiklah, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Daniati. ya sudah. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang praktikum identifikasi sifat-sifat tanah adalah untuk mengetahui karakteristik tanah yang meliputi sifat fisik, kimia, dan biologi. Sifat-sifat tanah yang penting diketahui karena memengaruhi pertumbuhan tanaman. Tujuannya ada dua, yaitu secara umum dan secara pertanian. Yang pertama, secara umum. Tujuan mengidentifikasi tanah secara umum memahami sifat-sifat tanah yang mempengaruhi berbagai penggunaan tanah, memahami variabilitas tanah, memahami cara memodifikasi sifat tanah untuk memperbaiki kualitasnya, mengetahui bagaimana penggunaan dan melestarikan tanah secara benar. Secara pertanian, tujuan mengidentifikasi tanah dalam pertanian mengetahui kesuburan tanah untuk menentukan kesuburan kebutuhan pupuk, mengetahui tingkat nutrisi tanah untuk pertumbuhan tanaman yang sehat, pengetahuan cara mengelola air seperti irigasi, konservasi air, dan meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah. Manfaatnya yaitu manfaat praktikum identifikasi sifat-sifat tanah adalah untuk mengetahui sifat fisik dan kimia tanah sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti menentukan kesuburan tanah, kesesuaian lahan, dan dosis pupuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reka. Baik, saya akan membacakan hasil penelitian tanah kami. Horizon O, lapisan pertama, dan ketebalan 6 cm. Perakarannya ada 4 cm. Horizon A, lapisan kedua, 19 cm. Dan perakaran 13,5 cm. Horizon B atau lapisan ketiga, tebalnya ada 12 cm. Dan perakarannya nggak ada, kosong. Horizon C, lapisan keempat, 15 cm. Tebalnya 15 cm. Perakarannya nggak ada, kosong. Dan 5, horizon DR atau lapisan kelima, tebalnya 11 dan perakarannya kosong. Dan untuk lapisan O, teksturnya pasir dan ukuran 1 meter kali 6 cm. 6 cm. Bentuknya butiran dan konsistensinya kering. Dan untuk lapisan kedua, horizon A, debu. Teksturnya debu, ukurannya 1 meter kali 19 cm, bentuknya gembur dan konsistensinya lembab. Dan untuk lapisan ketiga, horizon B, teksturnya pasir, ukurannya 1 meter kali 12 cm, bentuknya butiran dan konsistensinya lembab. Lapisan kelima, DR atau teksturnya debu, ukurannya 1 meter kali 11 cm. Bentuknya gembur dan konsistensinya basah. Baik, sekian. Terima kasih. Langsung masuk ke sesi tanya jawab. Belum. Selanjutnya yaitu tanah. Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Proses pembentukan tanah atau pedogenesis tanah terbentuk melalui proses pelampukan batuan yang melibatkan faktor-faktor seperti iklim atau suhu dan curah hujan, oksidi, organisme, tumbuhan, lumut, mikroorganisme, topografi, relief permukaan bumi, waktu proses berlangsungnya selama jutaan tahun. Pelampukan ini dapat bersifat fisik karena cuaca atau biologis karena aktivitas makhluk hidup.
itu. Kesimpulan, praktikum identifikasi sifat-sifat tanah adalah sebagai berikut. Sifat fisik tanah, tekstur tanah bervariasi, lembur, pasir, debu. Konsistensi tanah gembur saat lembab dan kerapatan isi penunjuk tanah umumnya mendukung pertumbuhan tanaman. Sifat fisik tanah, pH tanah berkisar dari asam hingga netral. Kandungan hara NPK bervariasi, bahan organik rendah hingga sedang, dan KTK menunjukkan kemampuan tanah yang baik dalam menyimpan nutrisi. Rekomendasi perlu perbaikan kesuburan tanah melalui penambahan bahan organik dan pengapuran untuk peningkatan pH serta manfaat lahan sesuai karakteristiknya. Mengidentifikasi sifat fisik tanah. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik tanah berdasarkan profil tanah yang diamati secara langsung di lapangan. Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk mengenali dan memahami sifat-sifat fisik tanah seperti tekstur, struktur, dan konsistensi. Melalui pengamatan dan analisa kualitatif dengan melakukan praktikum ini. Mengidentifikasi karakteristik tanah berdasarkan profil tanah, yaitu identifikasi horizon tanah. Identifikasi horizon tanah adalah proses mengenali lapisan-lapisan dalam profil tanah yang memiliki karakteristik fisik, kimia, atau biologis tertentu. Proses ini penting untuk memahami jenis tanah, kesuburan tanah, dan penggunaannya dalam bidang pertanian serta pengelolaan lahan. Perhitungan kedalaman setiap horizon. Pertama, membuat lubang dengan ukuran 1x1 dengan kedalaman sesuai lapisan yang terbentuk. Kedua, melakukan pengamatan dengan melihat batas-batas horizon yang terbentuk dengan berdasarkan warna dan mengukur ketebalan setiap horizon. Mengidentifikasi tekstur, struktur, dan konsistensi tanah secara kualitatif di lapangan. Tekstur tanah merupakan perbandingan relatif fraksi pasir, debu, dan liat pada suatu massa tanah yang dinyatakan dalam persen. Butiran tunggal tanah diberi istilah partikel tanah, sedangkan golongan partikel tanah disebut fraksi tanah. Tekstur horizon suatu tanah merupakan sifat yang hampir tidak berubah, lain dengan struktur tanah, dan konsistensi yang mudah berubah. Perubahan tekstur tanah dalam lapisan tanah disebabkan karena adanya perpindahan lapisan permukaan atau berkembangnya lapisan permukaan yang baru. Karakteristik fisik tanah yaitu tekstur, struktur, konsistensi ditentukan sejalan dengan keperluan pengamatan. Hasil pengamatan dijelaskan dalam format sesuai. Baik, itu tadi hasil dari pengamatan kami tentang identifikasi sifat fisik tanah. Untuk tabel akan dibacakan oleh peminat. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil praktik dari kelompok N. Untuk hasil horizon yang terbentuk ada satu horizon O tebal 5 cm, perakaran 3 cm, horizon
cm, perakaran 5 cm. Horizon C tebal 12 cm, perakaran 2 cm. Horizon D atau R tebal 15 cm, perakaran kosong. Untuk lapisan 1, tekstur lembab dan pasir, struktur ukuran 2 cm, bentuk sedikit keras, konsistensi kering. Lapisan 2, tekstur kering lunak, ukuran 2 cm, bentuk lunak, tekstur konsistensi kering. Untuk lapisan 3, lembab lepas, ukuran 3 cm, konsistensi lembab. Untuk lapisan keempat, paksa lengket, ukuran 5 cm, bentuk lekat, konsistensi kasar. Untuk lapisan terakhir cenderung kasar, ukuran 5 cm, konsistensi kering. Baik, itu tadi hasil dari pembahasan kelompok 4. Tanya dan jawab kami latarkan ke kelompok 2. Sesuai ya dengan hasil konsentrasinya itu tanahnya lembab. Selanjutnya untuk lapisan selanjutnya itu tanahnya pas dilakukan penelitian seperti materi yang disampaikan Hadia tadi, itu tanahnya menggumpal dan bentuknya gembur. Nah, jadi bentuk tanahnya basah. Dan selanjutnya tetap gumpal, lalu ukurannya 6, bentuknya gembur dan tetap basah. Selanjutnya juga sama, tetap gumpal dengan kedalaman 8,5, bentuknya gembur dan kedalamannya basah. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini untuk menjelaskan sedikit materi penelitian kami tentang tanah. Yang pertama adalah tanah terdiri dari partikel pecahan batuan yang telah diubah oleh proses kimia dan lingkungan yang meliputi pelapukan dan erosi. Fungsi utama tanah adalah sebagai media tumbuh makhluk hidup. Selanjutnya, tujuan praktikum ini. Tujuan praktikum ini adalah pengamatan langsung di lapangan mengenai profil tanah dan untuk mengamati lapisan-lapisan tanah. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat praktikum adalah sebagai bahan informasi dan merupakan bahan perbandingan antara materi kuliah dan praktikum yang dilakukan di lapangan. Masuk materi selanjutnya adalah fasilitas atau alat yang digunakan untuk melakukan penelitian tanah tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah pisau komando, koret, sampul, sabit, mistar, dan rolimeter. Materi yang pertama, materi 1. Berdasar definisi tanah, dikenal 5 macam faktor pembentukan tanah, yaitu iklim, kehidupan, bahan induk, topografi, waktu. Dari kelima faktor tersebut, yang bebas pengaruhnya dalam iklim, oleh karena itu pembentukan tanah kering dinamakan dengan istilah asing weathering. Secara garis besar, proses pembentukan tanah dibagi dalam 2 tahap, yaitu proses pelapukan dan proses perkembangan tanah. Materi 2, struktur tanah.
struktur tanah di lapangan dapat dibedakan dengan cara manual, yaitu dengan memijat tanah basah di antara jari jempol dengan jari telunjuk sambil dirasakan halus kasarnya yang meliputi rasa keberadaan butir-butir pasir, debu, dan liat dengan cara sebagai berikut. Pasir berlempung, debu, liat. Baik, itu tadi beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Baiklah, untuk hasil penelitian yang telah kami lakukan akan langsung dijelaskan oleh saudara Dita. Dita, silakan. Sebelumnya terima kasih untuk saudari Bahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian kami tentang profil tanah dan tekstur tanah. Pada bagian horizon yang terbentuk, pada horizon O, tebalnya dari 0 sampai 13 cm dan perakaran yang kami temukan itu 4 cm. Dan yang kedua, untuk horizon A, itu tebal kedalamannya 13 sampai 26 cm dan perakarannya 2 cm. Dan untuk horizon B, itu tebal tanahnya untuk tebal per cm-nya itu 26 sampai 45 cm. Nah, perakaran yang ditemukan yaitu semakin kecil karena kedalamannya semakin dalam kan. Jadi hanya 1 cm. Untuk horizon C 46 sampai 70 cm dan perakarannya 0 karena tidak ditemukan perakaran. Untuk horizon DR itu kisaran 770 cm dan perakarannya 0. Selanjutnya untuk hasil tekstur atau lapisan tanah. Untuk horizon A, kami menemukan butir-butir tanah karena tanah tersebut berbentuk pasir. Jadi di hasil penelitian teksturnya berbentuk granulate. Ukurannya 2. Dan bentuk tanahnya lembab. Akan disampaikan, semoga kita dapat sedikit ilmu dari materi yang kali ini. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan kesempatan kami menjelaskan tentang penelitian tanah yang telah kami lakukan. Untuk materi yang lainnya langsung disampaikan oleh teman saya. Silakan. Kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi 1, definisi tanah adalah lapisan permukaan bumi yang terdiri dari bahan organik dan anorganik yang mendukung kehidupan tanaman. Ada 5 faktor utama yang mempengaruhi pembentukan tanah, yaitu bahan induk, iklim, organisme, topografi, waktu. Kelima, faktor tersebut bekerja bersama-sama dalam proses pembentukan tanah yang unik di setiap lokasi. Penetapan tekstur tanah. Tekstur tanah mengacau pada perbandingan antara pasir, debu, dan tanah liat dalam tanah. Metode penetapan tekstur dapat dilakukan dengan cara meraba tanah, uji penggumpalan, atau uji pengendapan. Tanah dapat dikategorikan sebagai pasir, loam, atau liat berdasarkan komposisinya. Penetapan struktur tanah. Struktur tanah menunjukkan cara partikel tanah terorganisir dan membentuk agregat. Metode penetapan struktur dapat dilakukan dengan melihat bentuk
agregat tanah. Struktur tanah mempengaruhi pergerakan air dan udara serta akar tanaman. Penetapan konsistensi tanah. Konsistensi tanah menggambarkan sejauh mana tanah mempertahankan bentuknya dalam kondisi basah atau kering. Konsisten tanah bisa keras, lunak, dan kental, tergantung pada kadar kelembapan dan komposisi tanah. Berpasir cenderung lebih lunak, sementara tanah liat lengket dan keras saat kering. Dijelaskan. Horizontal terbentuk. Horizontal O tebal 3 cm, perakaran 5. Horizontal A tebal 4 cm, perakaran 7. Horizon B 6 cm, perakaran 10. Horizon C tebal 8 cm, perakaran 0. Horizon C 8 cm, perakaran 0. Horizon DR tebal 0, perakaran 0. Lapisan tekstur lapisan tekstur struktur konsisten. Pasir debu, ukuran, bentukan butiran gembur, kering. Tanah liat, padat, lembab atau basah. Pasir, butiran, lembab. Debu, gembur, lembab. Baiklah, sembari menunggu rekan kita Saudari Diansri menyelesaikan menulis tabel di depan, untuk para teman-teman yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Di bagian struktur tuh ada yang namanya tipe lempeng, tipe tiang, tipe gumpal, tipe remah. Itu tuh maksudnya itu tuh tipenya di bagian apa? Kan kalau lembut tuh tipenya di bagian apa gitu. Baik, terima kasih selalu Bapak. Kami sedikit waktu untuk berdiskusi. Masuk pada jenis tanah apa? Bukan teksturnya. Teksturnya yang Abah tanya. Kan di situ kan terletak lembut, mudah dibentuk. Nah, di sini kan dijelaskan kalau itu tuh kalau mudah dibentuk tuh apa, tipenya apa. Di situ kan ada kan bagian di tipe struktur. Kan tipe struktur terdiri dari nomor 1 tipe lempeng kah, tipe tiang kah, tipe gumpal kah, itu maksud Abah. Kalau dicek tuh kan aja kan itu kan jelas tidak secara ilmiah kan tulisannya kan. Baik, saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari Daniel. Kan di sini ada 5 jenis tipe tanah. 5 jenis tanah nih. Yang pertama itu horizon O.
Di situ tekstur untuk dari kelompok kami yaitu lembut, mudah dibentuk dan halus. Itu termasuk ke tipe lempeng. Selanjutnya yaitu yang horizon A, lembut, mudah dibentuk, halus, itu sama termasuk ke tipe lempeng. Dan selanjutnya yaitu horizon B, tidak mudah dibentuk dan kasar. Itu masuk ke tipe tanah yang tipe remah. Yang C kasar, tidak mudah dibentuk, itu juga sama, masuk ke tipe remah. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu tipe D atau R, cenderung kasar dan tidak berhomogen. Itu masuk ke tipe berbutir tunggal. Oke, terima kasih. Jadi untuk tipe O dan A itu tipe lempeng, dan B dan C itu tipe remah, sedangkan yang terakhir itu untuk tipe butiran tunggal. Iya, itu hasil dari vaksin. Oke, terima kasih. Baik, masih ada pertanyaan dari teman-teman? Jika tidak ada, maka kami akan akhiri presentasi dari kelompok kami. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Selamat akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sekelompok ucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen pengampu mata kuliah dasar ilmu tanah yang telah memberi kesempatan untuk kelompok kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya di sini Roger Isa Putra dan rekan-rekan saya Muhammad Fikri. Reva Agustina. Baiknya, selanjutnya kami langsung saja mempresentasikan materi kami yang akan disampaikan oleh Reva dan Horizon A dengan tebal 6 cm, perakarannya 0. Horizon B 13 cm, perakarannya 0. Horizon C 35 cm, perakarannya 0. Yang terakhir horizon D atau R, yaitu dengan tebal 70 cm, perakarannya 0. Hasil penelitian yang kedua kami yaitu yang pertama lapisan O, teksturnya lembut, mudah dibentuk, halus. Ukurannya 60 kali 10 meter. Bentuknya persegi panjang. Konsistensinya yaitu lembab. Yang lapisan A teksturnya lembut, mudah dibentuk, halus. Konsistensinya lembab juga. Yang lapisan B tidak mudah dibentuk, kasar. Konsistensinya lembab. Lapisan C kasar, tidak mudah dibentuk, konsistensinya kering. Yang terakhir lapisan DR yaitu konsistensinya kering juga. Inilah beberapa dokumentasi kami saat melakukan praktikum. Kesimpulannya itu sifat fisika dan struktur tanah menentukan kemampuan tanah dalam menyimpan air, udara, dan mendukung pertumbuhan tanaman. Tekstur, porositas, dan permeabilitas mempengaruhi drainase dan kesuburan tanah. Sementara struktur tanah yang baik mendukung akar tanaman dan mencegah erosi. Identifikasi sifat ini penting untuk pengelolaan tanah untuk berkelanjutan dan produktivitas pertanian. Baik, itu tadi presentasi materi dari hasil praktikum dari kelompok kami. Teman-teman bisa lihat yang ditulis dengan jauh dari rumput untuk hasil praktikum kami. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab.
Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengajukan tangan dan mengajukan pertanyaannya. Baik, tidak ada. Mulu-mulu kan. Tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Sebentar. Tungguin sudah nulis dulu. Baik, Pak. Untuk tipe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita dari kelompok 2. Itu kan untuk bagian tekstur itu kan kalau di sini kan dijelaskan kan itu tuh tipe apa kan. Nah, di situ kan dibuat lembut, mudah dibentuk. Nah, itu tuh tipenya masuknya ke apa? Kan di sini kan di bagian struktur